Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Jika salah pengembunan, burung akan cenderung kurang berkicau, bahkan malas berbunyi. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas yaitu tentang masalah burung murai batu. Dengan proses pengembunan yang tepat, burung akan rajin berkicau. Tapi jika salah pengembunan, ini burung akan malas berbunyi, teman-teman. Kenapa begitu? Setiap burung murai batu itu mempunyai karakter sendiri-sendiri. Ada yang tipe dingin, ada yang tipe panas. Kenapa saya katakan tipe dingin dan tipe panas? Tipe dingin ini adalah suatu karakter, yaitu istilahnya ini faktornya rendah. Burung jarang responnya juga lambat, teman-teman. Ini yang dimaksud tipe dingin. Sebenarnya ini hanya istilah saja. Untuk tipe panas, ini akan mudah berkicau. Mendengar burung apapun, maka dia akan cepat tanggap dan berkicau, teman-teman. Seperti di belakang saya ini tipenya tipe panas. Jadi faktornya tinggi sekali. Begitu ada suara, responnya cepat sekali. Bahkan saya ngomong gini aja kadang langsung berkicau, teman-teman. Jadi proses ini sangat penting, ini menurut saya dari pengalaman pribadi saya ya. Jika burung dingin kita embunkan, ini juga kurang tepat. Kenapa demikian? Karena dia sudah faktornya rendah, baru kita embunkan, maka emosi maupun birahi itu akan turun, teman-teman. Jadi untuk tipe dingin sebaiknya teman-teman langsung aja, kalau mau itu dijemur langsung, nggak usah diembunkan. Misalkan pagi setelah matahari terbit sekitar jam 8 itu dibuka kerodong, diangin-anginkan sebentar ya, jangan langsung dijemur, biarkan dia melihat terang setelah dia gelap di kerodong tadi. Biarkan dulu dia melihat cahaya sinar matanya agar tidak terlalu ada pantulan, dia kaget, teman-teman. Jadi teman-teman bisa buka dulu, angin-anginkan sekitar 10 menit atau 15 menit sudah cukup. Kemudian baru kita jemur saat matahari sudah terbit. Untuk penjemuran itu relatif ya, tipe dingin bisa 1 jam, bisa 2 jam, tergantung burungnya. Kenapa demikian? Karena burung itu kalau kita jemur baru awal pasti kadang mangap, gelisah dan sebagainya. Tapi jika bertahap ini nanti juga akan kuat, teman-teman. Jadi kita jemur minimal 1 jam. Untuk penjemuran itu juga relatif, bisa seminggu 4 kali atau 5 kali. Lainnya istirahat biasa ataupun 3 kali. Ini bisa disesuaikan dengan waktu luang teman-teman, tapi juga harus yaitu tadi, jangan diembunkan langsung dijemur aja, karena kalau diembunkan tipe dingin nanti cenderung malah dia menurun untuk faktornya maupun birahi. Terus gini mas, apakah bisa tipe dingin suatu saat jadi tipe faktor yang tinggi atau tipe panas? Ini bisa saja terjadi, teman-teman. Karena di awal masih pastol, karena tipenya dingin, nanti setelah mabung 1-2, bisa juga ini nanti berubah jadi faktor tinggi. Karena aktivitas seringnya dia dilombakan, mengenal, dan sebagainya, ini akan faktornya naik. Maaf sebelumnya, karena di belakang saya ada burung, jadi dia cepat respon dan mungkin suaranya semoga tidak masuk di mikrofon saya ya. Jadi itu teman-teman, untuk porsi EF itu seperti di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan. Porsi EF untuk tipe dingin ini bisa menggunakan jangkrik saja atau ditambahi ulat Hongkong. Itu sesuai keinginan teman-teman. Kalau saya sih biasanya ulat Hongkong tetap ada, pagi aja 2 atau 3 ekor itu sudah cukup sebagai pendongkrak agar burung itu suhu tubuhnya
cepat naik. Untuk mandi itu mandi ya jarang aja teman-teman, bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Ya dilihat kondisi burungnya. Jika kita mandikan 2 kali vektornya malah menurun, sebaiknya 1 kali saja. Untuk kerodong ini tetap full kerodong ya untuk tipe dingin setelah aktivitas penjemuran maupun umbaran 2 kali atau 3 kali seminggu itu sudah cukup. Setelah aktivitas itu tersebut baru masuk rumah, angin-anginkan dulu, baru kerodong siang sampai sore sampai malam. Sore dibuka sebentar, dibuka kerodongnya dikit, diberi pakan, ditutup lagi. Untuk masteran itu bisa juga setiap hari ataupun hanya malam atau waktu di dalam rumah siang sampai sore. Itu tergantung teman-teman. Maksud saya ini tergantung kesibukan teman-teman ya. Beda lagi ini untuk tipe vektor yang tinggi, aktivitas pengembunan ini sangat diperlukan. Kenapa demikian? Karena untuk mereda birahi maupun emosi burung itu sendiri. Dengan pengembunan, burung ini akan menstabilkan birahi maupun emosinya dan cepat berkicau dan gacor. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang berbeda-beda ya. Silahkan jangan lupa di komentar, kita berbagi ilmu di kolom komentar. Untuk tipe panas ini pengembunan seperti biasa, misalkan waktu pengembunan itu kita beri jangkrik, misalkan konsumsinya itu 5, waktu pengembunan kita beri jangkrik 3, baru nanti setelah pengembunan penjemuran baru diberi jangkrik 2, jadi 5 teman-teman. Dan krotonya bisa waktu mau dijemur maupun sesudah dijemur saat masuk rumah itu juga bisa diberi kroto. Untuk kroto seminggu 2 kali aja sudah cukup. Untuk mandi, teman-teman bisa mandikan seminggu 2 kali tergantung ya. Kalau memang tipe vektornya terlalu tinggi atau panas, itu ya seminggu 3 kali. Ini sebaiknya juga dibatasi. Bisa mandi kurambah maupun cepok yang dibatasi. Kalau mandi cepok, itu waktunya mandi, itu cepoknya tinggal dipenuhi air. Tapi kalau waktu tidak mandi, tidak usah dipenuhi air teman-teman, karena dia akan mandi juga. Karena tipe panas ini sangat senang untuk mandi. Kembali pada penjemuran tadi, penjemuran untuk tipe vektor tinggi ini hanya sebentar saja, paling sekitar setengah jam atau lebih dikit. Karena dia cenderung akan nanti vektornya semakin tinggi jika dijemur terlalu berlebih atau panjang. Untuk pengumbaran ini ya malah untuk tipe vektor ini sesering mungkin diumbar, bisa seminggu 3 kali atau 4 kali. Untuk pengumbaran ini disesuaikan juga dengan burungnya. Jika diumbar di obyek atau digusah-gusah itu takut, nggak usah, dimasukkan aja kandang umbaran, biarkan dia berlari-lari sendiri teman-teman. Untuk minum tetap diberi waktu di umbaran usahakan di tempat teduh ya. Waktu jemurnya tadi pakai sangkar aja. Dan hal lain, ini konsumsi ya cuma sebegitu ya teman-teman. Untuk vitamin sudah saya jelaskan maupun suplemen saya jelaskan di video saya sebelumnya teman-teman. Yang mau bertanya silakan di nomor WA saya ada di deskripsi channel. Di situ ada video komunitas tentang situ ada saya cantumkan untuk nomor WA saya teman-teman. Jadi itulah teman-teman untuk tipe penjemuran sesuai karakter sangat diperlukan untuk burung tersebut agar penanganannya itu tepat, hasil daripada burung itu sangat maksimal sesuai yang kita inginkan. Semuanya perlu proses, tidak instan, jadi harus konsisten dalam merawat harian dan seringnya kita melatih dalam lomba.
Untuk yang muda sebaiknya perlombaan jangan terlalu sering. Untuk yang sudah usia mapan, seminggu sekali itu sudah bagus. Untuk yang muda bisa 3 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Karena untuk melatih mental aja teman-teman. Jadi itu aja teman-teman dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih telah menonton. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.